Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan pemirsa Suara Tanaman Channel. Seperti biasa di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Desember Januari. Hari Rabu tanggal 10 Januari di 2024. Kembali hadir di hadapan Anda semuanya Suara Tanaman Channel. Dan di pagi hari yang cerah ini, ya, lihat matahari sudah menampakkan jati dirinya dan menyinari daerah Bekasi dan sekitarnya nih. Oke. Ya, ada burung-burung tetangga juga tuh yang kadang-kadang BAB-nya sembarangan ya di rumah orang. Ya, mudah-mudahan sih tetangganya ngerti lah ya. Kita doakan saja yang terbaik ya. Baik. Ini merupakan video yang kesekian kalinya lah ya, karena udah banyak sekali beberapa video yang saya upload, dan alhamdulillah mudah-mudahan Suara Tanaman Channel ini bisa memberikan inspirasi, informasi, dan tempat sharing lah, tempat curhat antar pengguna medsos ya, antar pengguna ya dunia maya yang ingin bersilaturahim. Saya sangat senang sekali dengan ada channel ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa berkomentar dan berbagi cerita tentang kehidupan keseharian, dan ya mudah-mudahan sih kita terus berbuat baik ya, dan itu yang kita harapkan, karena sejatinya manusia dia hanyalah mampir saja ke dunia ini kan. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan yang tak akan kunjung selesai atau abadi nanti di sana ya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat ya bagi semuanya, terutama bagi diri sendiri, sehingga Suara Tanaman Channel ini bisa mewarnai dari kehidupan Anda semuanya, yang tentu saja saya buat mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, kali ini kita akan panggilkan salah satu tanaman kita ya. Bintang tamunya adalah si Assalamualaikum. Waduh, ini namanya curly ya, pohon curly ya. Ini namanya sayuran ya, jenis sayuran. Si Mami tadi kemarin udah lama sih, ada 6 bulan atau berapa, beli bibitnya kemudian kita tanam. Sebenarnya sih kemarin banyak ya, ada sekitar 4 atau 5 gitu kita tanam di pot. Dan ya ini mirip-mirip sawi atau apa namanya ya, yang selada ya, cuma dia lebih strukturnya. Kalau kita bahas, ini daunnya keriting-keriting gitu ujungnya ya, jadi ini. Dan ini bisa dikonsumsi juga untuk apa namanya, untuk kesehatan katanya sih bagus ya menurut penelitian. Jadi ini sih kalau nggak salah lebih mahal ya gitu. Nah, kalau ini sih bunga ini ya, kamboja ini cantik ya. Tuh, sini. Nah, tanaman curly ini dia bisa kita potek ya, atau ambil ya udah panen tapi tumbuh lagi dan tumbuh lagi seperti itu. Jadi memang unik ya, daunnya itu seperti apa ya, ini lihat tuh, jadi keriting-keriting gitu kayak kena penyakit, tapi sebenarnya enggak, memang karakternya seperti itu gitu. Dan ini sebenarnya sih sangat mudah ya teman-teman semuanya, kalau ada yang mau memperbanyak atau mengembangbiakan, ini mudah. Seperti biasa kita beli bijinya banyak ya di toko online atau dimanapun yang menjual ini ya, offline online juga banyak. Ini nanti kita tanam seperti biasa, kita semai dulu di kantong plastik untuk yang pot itu ya. Kemudian setelah ini kita pindahkan ke pot-pot yang kita sudah sediakan gitu. Nah, ini sebenarnya mirip dengan selada ya kan, batangnya seperti ini ya, batangnya ya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, sedang lah. Nanti daunnya juga begini gitu. Pagi-pagi biasa saya petikin, nanti saya konsumsi. Ini kayaknya kandungan gizinya lebih banyak ya, lebih bagus
tenimbang selada sih, seperti itu. Makanya ini lumayan mahal ya di sana. Asal sih dari luar negeri, saya lupa nanti ini deh ya. Oke, ini jadi pohon karli ya, tanaman karli ini buat sarap, buat ini sih, buat lalapan ya, sayur-sayuran sih. Jadi memang hari ini sengaja saya hadirkan tanaman yang bisa dikonsumsi karena kan kemarin-kemarin kita sudah provide tanaman yang untuk hiasan ya kan, untuk dipandang oleh mata. Nah, ini di samping bisa untuk dipandang oleh mata juga ini bisa dikonsumsi gitu ya. Jadi memang ini manfaatnya lebih banyak daripada misalkan tanaman yang hanya sifatnya untuk dinikmati toko belepotan begini, dinikmati oleh mata saja gitu kan. Ini kalau ini plusnya, kita bisa ngelihat indahnya ya, daunnya unik, kemudian dia juga bisa kita makan, kita konsumsi, dan berguna juga bagi kebutuhan nutrisi manusia ya, seperti itu. Baik Bapak semuanya, di pagi hari yang cerah ini, jadi alhamdulillah tanggal 10 Januari 2024 ini seperti biasa kita akan ngobrol semua masalah-masalah yang terjadi ya di kehidupan kita. Jadi sudah 2 hari ini saya coba karena dulu saya kan anak kosan, jadi sering bikin sarapan sendiri sebelum kuliah kan gitu kan. Nah, saya coba kemarin memang iseng saya bikin sarapan ya, biasalah menunya nasi goreng kampung yang ala-ala ya, nasi goreng kampung yang sederhana, cuma bawang merah, bawang putih, udah digoreng sama bumbu-bumbu ya, penyedap rasa dan seterusnya lah seperti kan. Nah, itu saja sih aktivitas yang dilakukan pagi hari. Udah 2 hari ya, udah 2 hari berarti saya buatkan sarapan anak, dan alhamdulillah anak juga suka gitu kan. Nah, memang ya ketika kita masak ya, ataupun istri kita juga kalau masak, kemudian anak-anak atau suami suka ya, atau anggota keluarga suka, itu rasanya tuh seneng banget ya gitu, seneng banget itu, besok masak lagi gitu. Jadi memang kembali ke kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya sih ketika kita berumah tangga ya, satu sama lain harus saling menghargai, menghormati ya kan, dan saling memberikan pujian lah kepada pasangan gitu kan. Karena ya pujian yang simpel itu yang bikin rumah tangga kita jadi romantis kan, seperti itu. Karena Nabi Muhammad juga sebenarnya romantis sekali sama Siti Aisyah ya kan, dua istrinya. Jadi sebenarnya memelihara di hubungan rumah tangga itu sebenarnya sih ya gampang susah gitu. Susah juga enggak, gampang juga enggak ya, artinya perlu manajemen keluarga yang baik, karena kita butuh ilmu untuk menjalani semuanya. Karena dua karakter yang berbeda jadi satu, bagaimana itu pasti ada perbedaan ya. Jadi ketika menikah dengan pasangan kita harus terima itu apa adanya, kekurangan beliau ya kan, kelebihan yang nggak usah diomong lagi ya. Nah, kekurangan beliau kita harus terima apa adanya. Jadi kan sebagai kehadiran kita jadi pelengkap ya bagi pasangan kita. Misal istri kita cerewet ya kan, kita jangan ikutan cerewet sebagai suami, begitupun sebaliknya gitu kan. Jadi sebenarnya ketika sudah berumah tangga itu nanti semua karakter akan terbuka ya, semua sifat-sifat yang tadinya mungkin tidak diketahui akan terbuka di situ. Tinggal kita menyikapinya, tinggal kita menerima apa adanya, tinggal kita ya bersabar dengan perilakunya dengan ya. Dan kita pun terus sebagai insan ya yang selalu harus meningkatkan ilmu kita gitu kan. Karena rumah tangga itu memang tidak ada gelarnya ya. Gelarnya misalkan apa gitu kan, nggak ada sih. Jadi memang learning by doing. Jadi ya udah,
ini aja, go through aja udah gitu kan, jalan aja udah. Nah makanya di Islam tuh ada panduannya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah sih beres rumah tangganya gitu kan ya. Karena fenomena yang terjadi di luar sana kan banyak tuh ya kan, ya yang selebritas yang inilah ya kan, baru berapa bulan bisa ya, karena memang ya tidak tahu ya gitu kan. Yang sebenarnya sih nikah tuh harusnya sih nggak usah dimain-mainkan lah gitu kan. Ketika sudah menikah ya, memilih calon pasangan hidup ya, itu sudah harus terima tuh apa adanya kan gitu ya. Jadi kalau kita saling melengkapi, kita saling menghargai, kalau kita saling sabar untuk kebaikan, maka insya Allah akan ada jalan tengahnya gitu kan. Kita tidak dongkol terus-terusan, kita tidak marah terus-terusan, karena ya sudahlah. Kalau kita selalu ingin menuntut pasangan kita perfect atau sempurna, sepertinya itu sulit, karena manusia tidak ada yang sempurna. Sebelum kita menuntut orang lain ya, ada baiknya kita juga harus memperbaiki diri juga, seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya konsep rumah tangga itu ya begitu ya. Jadi mungkin yang menyaksikan YouTube saya ini sudah senior ya, mohon bimbingannya ya, mohon arahannya, bisa berikan di kolom komentar ya kan, gimana sih cara memanage keluarga yang baik dan benar itu kan. Karena sebenarnya ujian terberat adalah ketika kita menikah ya gitu kan. Jadi kalau masih single sih masih oke lah ya, tapi udah menikah ini kan nanti banyak tuh masalahnya, inilah itulah, dari keluarga, dari tetangga, dari anak, dari macam-macam lah ya, seperti itu. Jadi saya lagi pesan tanaman curly ini ya, jadilah pasangan yang senantiasa menerima apa adanya. Jangan ada apanya, tapi apa adanya. Kalau apa adanya, menerima dengan segala kekurangannya. Tapi kalau ada apanya, berarti harus ada sesuatu pada dirinya kan gitu. Itu memaksakan namanya ya. Jadi mungkin para jomblowati yang belum menikah ya, saatnya Anda harus siapkan mental ya, kemudian semuanya lahir dan batinnya untuk segera menghadapi ujian yang sebenarnya gitu. Karena kalau masih belum nikah sih ujiannya paling ya kuliah, sekolah ya kan, temen. Nah kalau udah menikah itu nanti kompleks gitu ya. Jadi persiapkan dari sekarang ya para jomblo-jomblowati, terus increase keilmuannya, karena sekali lagi kita ibarat mengarungi sebuah bahtera dalam lautan yang notabene kita akan menemui jalan-jalan atau cuaca ekstrim, ombak besar, ada hiu di sana dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, jadi hari ini kita ngomongin tentang menerima segala kekurangan dan kelebihannya pasangan. Itu kita pun harus demikian ya, karena kita juga sebagai suami punya kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu ketika kita memilih pasangan diharapkan saling melengkapi. Itu ya kuncinya, saling melengkapi satu sama lain. Baik, sekali lagi hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 ya. Dan ini kita obrolannya seperti ini ya, yang Anda barusan dengar tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita coba esok pagi hari lagi. Dan bagi yang teman-teman sedang berada di jalan atau mau berangkat ke kantor, hati-hati di jalan dan semoga sampai tujuan dengan selamat, dan bye bye. Oke ya, itu aja mungkin ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah kali.